kita maju ke depan sambil maju terus bolanya begini. Nah, bolanya dihentak begini, pasti bolanya naik. Itu yang namanya bola mangap. Oh my god. Wow. Setelah mukul spin di belakang, kemudian kita maju. Kalau ini tidak dirubah pukulan, gripnya, itu akan sulit untuk memukul volley. Drive kiri, volley, kill. Untuk menghadapi bola cepat. Nah, kalau kita masih ada swing, terlambat. Teman-teman semua dimanapun berada, selamat sore. Selamat sore. Dimana di kita, Coach? Gor Mula Warman, Balikpapan. Ada di Gor Mula Warman, Balikpapan. Jadi ini markasnya siapa? Markasnya MTC, Mula Warman Tennis Club. Ya. Jadi teman-teman, it's been a while ya, lama banget kita nggak bikin konten ya pelatih ya. Oh betul. Jadi sore ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Orang yang di sebelah saya ini adalah orang spesial. Wow. Karena wow. Jadi sosok berbaju biru ini adalah Coach Yoto. Nah, Coach Yoto yang ada di Balikpapan. Jadi hari ini kita khusus membahas apa? Teknik volley. Volley begini atau begini. Volley itu tunggu. Ya. Ada iklan. Ya. Jadi ternyata bermain tenis khususnya di double ya, coach, itu kemampuan kita untuk melakukan pukulan volley itu cukup penting. Betul nggak? Betul. Kenapa? Karena di permainan double kita akan lebih banyak approaching menuju net. Kita akan butuh banyak maju ke net untuk menyerang. Nah, kalau kita sudah mendekati net menuju ke depan dan menyerang, otomatis bola itu tidak semua bisa kita pukul dengan pukulan spin. Betul ya? Betul. Jadi kita ada namanya pukulan volley. Volley adalah memukul bola sebelum bola itu mendarat. Ya. Nah, jadi kita mau share nih. Nanti tentunya kita praktek ya. Siap. Coach. Pegangan grip untuk volley ini tidak sama dengan pegangan grip ketika kita bermain spin ya, memukul dengan spin. Kalau spin itu ya, walaupun ada juga teman-teman yang pegang kontinental untuk spin, tapi rata-rata kita pegang semi ya. Semi artinya raket ini rebah posisinya. Nah, kalau posisinya rebah seperti ini, untuk volley ini nggak bisa. Ya, betul. Betul kan? Kalau raket rebah gini, posisi attacking menyerang begini, kemudian habis mukul spin, setelah mukul spin di belakang, kemudian kita maju. Kalau ini tidak dirubah pukulan, gripnya, itu akan sulit untuk memukul volley. Jadi teknik pertama menurut saya ini ya, coach ya. Setelah kita mukul spin dari belakang, maju, ini harus kita kembalikan terbuka raketnya. Jadi kalau kita spin itu, kalau spin itu kita raketnya rebah gini, ya jadi dia volley itu akan mirip dengan pegangan servis. Oh, siap. Nah, jadi kalau ini anggaplah kita linear ya. Kemudian kalau kita spin itu kita raket akan rebah seperti ini ya. Siap, ada perubahan. Nah, kalau volley kita dan overhead atau service justru kita akan terbuka. Nah, ini. Seperti gebuk kasur ya. Nah, gebuk kasur. Puk. Puk. Ah, itu. Jadi tekniknya begitu kira-kira. Sekali lagi ya. Jadi bola itu akan kita dorong. Ya. Pukulannya dorong begini. Kemudian tentunya kalau kita mukul volley, coach, semaksimal mungkin jangan ada backswing. Jadi kalau teman-teman mau mukul volley, ya, nah, masih backswing, itu kemungkinan akan terlambat. Ya, Terlambat. Ya. Momentum akan tertinggal dengan bola. Kenapa? Biasanya kita memukul volley itu menghadapi bola lawan yang kencang, betul kan? Betul. Menghadapi bola lawan yang kencang. Jadi semaksimal mungkin kita harus menyiapkan raket kita pada posisi yang cepat untuk menghadapi bola cepat. Nah, kalau kita masih ada swing, terlambat ya. Kalau kita masih ada swing ke belakang, itu terlambat. Ditarik ke belakang lagi gitu ya. Harusnya terlambat. langsung didorong aja. Jadi teknik kalau pengalaman saya dengan Coach Yoto, begitu volley, begitu menghadapi lawan mau volley, ini langsung dari samping. Nah,
samping langsung kita dorong. Atau dari kiri backhand juga sama. Nah, Jadi tanpa ada tarikan ke belakang seperti iya. Jadi no backswing. Diingat-ingat teman ya. no backswing. Teman-teman, kalau di spin, Backswing. teman-teman punya spin atau bermukul drive di belakang, itu ada backswing, Ancang-ancang. ya, ada backswing, hit, ada follow through, ada gerakan ke depan. Nah, kalau di volley enggak. Di volley itu samping, dorong bolanya. Kaki ada sedikit sudut supaya tidak berdiri tegak ya. Ya, coach. Jangan berdiri tegak toh. Kalau volley, Ada, piye? apa namanya, agak membongkok sedikit ya. Betul. Agak ya, agak attack rentang, position lah, attack position ya. Kita Sama harus lutut. posisi menyerang ya. Tidak boleh, bukan tidak boleh, bisa kalau kita mau mukul dengan berdiri begini aja bisa. Cuman Lebih cepat lagi. tidak akan akurat lah ya, tidak akan akurat. Jadi kalau main volley ya dorong gitu. Jadi teknik pertama itu, kemudian nanti di lapangan kita akan coba juga. Siap. Kedua, apa bedanya volley, coach? Kenapa nih sering error nih volley saya misalnya? Perasaan saya kalau maju ke depan sambil berlari, volley saya kok mangap. Atau menanjak malah diambil musuh. Nah, gimana? Kenapa itu kira-kira? Nanti kita coba jelaskan di tengah lapangan ya kan? Siap. Kenapa sih coach? Kita kasih contoh maksudnya nanti ya. Siap. Kenapa kalau kita menyerang ke depan, tiba-tiba belum nyampe di depan bola itu udah datang, kok volley kita mangap? Nah, kira-kira gimana coach? Ada pengalaman Kira-kira nggak? pengalaman saya ya, Ya. paling tidak dalam mengantisipasi bola datang setelah kita memukul pasti ada lari. Ya, betul. Dengan lari itu kita usahakan ada berhenti. Oke. Ada berhenti sejenak, Iya. sekian detik baru kita memukul bola tersebut. Mukul bola ya. Mungkin Oke. itu mungkin. Oh gitu ya. Kemudian saya merasa kalau kita mukul sambil berlari, coach ya, itu kok bolanya lebih nggak akurat ya. Berarti mungkin harus ada dorongan bola ke depan. Ya, dorongan. Jadi sambil didorong badan. Ya. Jadi gambarannya nanti kita kasih contoh di lapangan. Tapi kira-kira kalau kita mukul dari belakang, maju, pukul. Nah, begitu maju, Kita lari Itu atau ada- jalan, bolanya itu didorong maju. Kira-kira begitu, ya kan? berarti gunakan kekuatan badan juga Ya, kita harus memanfaatkan gerakan atau motion tubuh kita maju ke depan. Nggak boleh kita hentak bolanya. Jadi semuanya harus kita alihkan Siap. ke depan, ya kan? Nah, nanti kita coba. Ya. Sama yang berikutnya, kalau volley itu bola itu sudah berada di depan net, enak. Kalau volley sudah berada di depan net kan enak, kita tinggal hentak Ya. bola, boleh, ya kan? Tapi kalau pada saat menuju ke net, itu harus ada gerakan counter attack, Ya. namanya counter attack. Jadi teman-teman kita lanjutkan ya. Setelah pegangan grip tadi kita setup menjadi pegangan volley yang tadinya spin begini, kemudian kita buka dia seperti continental tanpa ada backswing. Yang berikutnya, ini ada trik yang cukup menarik sebetulnya. Ketika teman-teman approaching dari baseline, mukul, mau maju ke depan, apa yang harus dilakukan ketika ternyata di perjalanan menuju ke net sudah ada bola datang dan kita harus volley. Itu ternyata kita volley-nya tidak boleh kita lecut, tidak boleh kita kejut. Harus ada counter attack dengan tetap mendorong bola itu ke depan bersamaan dengan badan maju ke depan. Jadi gambarannya ketika pukul dari belakang, ya, kita maju, volley ini harus sambil maju. Kemudian mendekati net. Jadi nggak boleh kita sentak ya, nggak boleh kita sentak. Itu teknik pengalaman saya ya untuk maju ke depan. Kita kasih contoh. Kita coba 4 bola, 1 bola di belakang, 3 bola depan volley. Tapi 2 volley ini counter attack, 1 volley volley membunuh ya. 1, 2. Oke. Sekali lagi kita coba ya. Jadi menyerang 1 kali dari belakang, 3 kali volley, 2 volley-nya counter attack, 1 volley kill membunuh ya. Oke. Ya. Wow, amazing.
Teman-teman, tadi kita udah coba yang forehand, satu kali mukul baseline, drive, kemudian 3 kali volley ya, volley counter attack 2 kali. Volley counter attack ini artinya volley kita sambil memanfaatkan gerakan kita maju ke depan. Ini biasanya kalau lawan returnnya bagus, ini kita butuh volley counter attack ini untuk menjinakkan bola sebelum kita bisa volley membunuh. Jadi ketika kita maju, approaching, volley sambil mendekati lawan, baru kill. Itu dari sisi forehand. Kita coba backhandnya. Walaupun saya di sisi kanan, karena ini lightningnya kurang bagus kalau dari sana, saya ambil dari sisi sini, tapi semuanya jatuhnya di backhand saya. Jadi drive-nya backhand, volley-nya 3 kali, semuanya backhand ya. Biasanya kalau volley terakhir itu tidak membunuh, pasti akan ada overhead. Tapi saya nggak akan coba overhead, saya hanya concern kepada volley ya. Kita coba. Oke, nice. Backhand semuanya. Oke. Ground stroke, drive kiri, volley, kill. Saya coba tambah 1 bonus bola overhead di sisi kanan. Coba kita lihat ya. Ya. Wow. Damn it. Woo. Gila. Jadi drive, volley counter attack, volley membunuh, nggak mati juga overhead. Das. Oke pelatih. Oke, siap. Luar biasa, amazing. Sama. Walaupun cuman sebentar, tapi itu tadi sudah cukup menunjukkan apa yang kita maksud. Ya kan? Jadi pertama pelatih kita review terakhir. Jadi kalau mau volley bagus untuk teman-teman yang baru maintenance, yang pertama pegangan grip ya, betul ya. Jadi kalau kita bermaintenance memang harus ada perubahan-perubahan grip, mau service, terus mau spin, itu beda pegangan tentunya. Nah, ini kalau pegangan spin saya biasanya begini, seginilah, kira-kira segini. Raketnya agak rebah. Ketika saya mau volley, saya buka. Sama dengan overhead dan service. Siap. Kalau pegangan saya volley sama kira-kira gitu. Yang Sama pertama. seperti gebok kasur. Nah, gebok kasur. pok. Nah, itu. Yang kedua, teman-teman, ternyata dalam kita bermain double, kecepatan kita maju ke depan net itu menjadi dominan berarti ya. Jadi sangat penting. Speed Kedua. Karena kalau dua-duanya ini teman main double ya kan berarti. Satu maju, satu enggak. Ini keserang yang di belakang. Ada ruang ya. Ada ruang. Ada ruang yang bisa dihajar. Jadi memang harus cepat dua-duanya. Nah, kadang mau maju dua-duanya, bola belum nyampe depan net, bola udah datang. Di situ kita counter attack. Nah, itu tekniknya tadi seperti tadi. Counter attack ya. Jadi ya kita maju dengan sambil menggunakan massa tubuh maju ke depan itu tadi, mendorong bola. Jangan dihentak ya. Sekali lagi saya ingatkan kalau kita maju ke depan sambil maju terus bolanya begini. Bolanya dihentak begini, pasti bolanya naik. Itu yang namanya bola mangap. Mangap. Nah, setelah kita counter attack, bola itu akan mudah-mudahan dengan dorongan badan, dengan raket tadi, bola itu akan datar pelatih. Bisa terkontrol ya. Terkontrol maju ke depan. Nah, kita memang di double ini nggak bisa first round kill, nggak bisa kita membunuh dengan pukulan pertama. Jadi memang kita harus bola maju, bola kedua, mencarikan bola buat teman. Kapan saatnya tiba baru kita cari kill. posisi yang tepat atau momen yang tepat ya. Betul. Untuk meng-kill lawan itu. Nah, tadi kita kasih contoh juga, ternyata sampai dengan volley terakhir pun belum mati nih lawan. Ya. Overhead. Misalnya bola naik kan, overhead. Tapi kan kita nggak bisa tahu-tahu overhead di depan, nggak bisa karena kita masih di belakang. Kita butuh volley untuk bisa maju ke depan, untuk akhirnya bisa membunuh di depan net. Lebih cepat maju ke net, approaching net, you akan dapat momentum. Mudah-mudahan akan lebih enjoy mainnya ya. Jadi itu buat teman-teman terutama yang beginner ya. Terutama teman-teman yang beginner kayak saya, saya juga beginner sama. Jadi bukan berarti hari ini kita datang nge-share teman-teman karena kita lebih bisa, enggak. Karena kita lebih duluan main aja.
Jadi kita nge-share. Karena gini juga, Bapak. Karena di Balikpapan ini beginners ya, itu benar-benar sangat menjamur. Sangat menjamur sekali. Karena benar-benar jumlahnya tidak terkira ini. Dan Di Balikpapan ini. bayangin tuh, kemarin ada turnamen beginners ya. Nah. Itu sampai 120 orang. Ratusan. Berarti Ratusan. 60 pasangan. Ya. 60 pasang double. 60 yang baru belajar ya. Gila, hari ini pelatih. Siap. Nah, pelatih pakai sepatu apa nih? Cap. Essex ya. Ini. Essex Court Ini. FF3 punya Novak Djokovic nih. Ini. Nih, sepatunya juara nih. Iya. Ini jelas ini. Nah, kalau saya kebetulan hari ini pakai Lacoste AGLT 23. Punyanya Medvedev nih. Buset, keren banget. Medvedev. Kalau ini Tapi- siapa, Bapak? Ini? Novak Djokovic, ya, Djokovic. jelas Serbian. Djokovic, ya. Edun, jelas Novak. Larinya Sang seperti juara. kancil tampan ini. Iya, Coach, Kayak kancil. Coach Yoto ini kalau mukul saya lihat larinya udah kayak Novak ya, split kakinya tuh lentur banget. Sepatunya. Oh, iya. Sepatunya ini nih. Jadi teman-teman kalau mau main tenis, gabung sama kita, jangan ragu-ragu datang ke MTC ya. Ya. Silakan. Mola Warman anytime. Terbuka. Mau kapan saja silakan. Ya, kalau sama beginner kayak kita ini Kita beginner kapan ini sudah aja. Yang penting happy, ya kan? keluar keringat, pikiran jadi terbuka plong kita. Yes, Ya. oke. Nanti kita banyak nge-share lah sama teman-teman teknik-teknik bermain. Enjoy aja lah, kita bermain enjoy, nggak harus yang kita nggak akan menjadi atlet pro, kita bermain tenis buat happy, fun tenis. Jadi apa yang bisa kita share sama teman-teman, kita pasti share Siap. pada teman-teman. Oke. Jangan lupa klik tombol like, Subscribe and jangan lupa klik tombol like, comment, comment, share, and subscribe. Subscribe. Woo. Yes. Channelnya Mas Bram Panda. Oke. Gidiu. Tos. Ah.